Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian rutin Ahad pagi di komplek Masjid SDIT Al-Papua Ngadirojo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa mengkaruniakan kepada kita semua banyak sekali kenikmatan-kenikmatan. Salah satu kenikmatan yang menenangkan hati kita, yang menjadi sebab kelapangan hati, sebab kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebab hati kita menjadi bersih kembali sehingga menjadi sebab cinta dari pencipta kita, sebab kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diberikan taufik untuk menyelenggarakan, untuk menghadiri majelis ilmu pada siang hari ini. Ini adalah nikmat yang sangat besar, yang terkadang banyak dari kaum muslimin yang melupakan majelis-majelis ilmu, yang melupakan majelis-majelis zikir, ya pada ya pengajian-pengajian rutin maupun akbar ya di sekitarnya. Karena terkadang meninggalkannya bukan karena hal yang penting, karena mungkin Allah belum memberikan taufik saja. Sehingga marilah kita mendoakannya supaya majelis-majelis ilmu yang sahih, majelis ilmu yang bermanfaat ini akan menjadi ya intermezzo ataupun rehlahnya para penuntut ilmu agama dan menjadi raudhah, jadi taman-taman, ya menjadi riyadh, menjadi taman-taman, ya taman-taman bagi para penuntut ilmu, ya di antara kesibukan pekerjaannya, di antara kesibukan kegiatannya. Karena memang sekarang zaman modern dan banyak ya dari kaum muslimin yang mungkin ngaji lewat online, tetapi dari sisi keberkahan majelis, maka majelis ilmu yang terdapat di masjid-masjid itu tak tergantikan dengan via online tersebut. Maka marilah kita ya terkadang
meluangkan waktu untuk menghadiri majelis ilmu karena keberkahannya luar biasa. Selanjutnya, ya pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian pembahasan ya kitab hadis Arba'in, kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, ya, yang beliau kebaikannya sangat banyak dan mengarang kitab yang sangat banyak. Selain Arba'in Nawawi juga syarah Sahih Muslim, ya, kitab Riyadhus Shalihin dan banyak kitab-kitab yang lain. Ya, mungkin khusus untuk ya penghafal Al-Quran, yaitu beliau mengkarang kitab At-Tibyan tentang adab-adab ya bagi ya penghafal Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, Masya Allah, karangannya sangat luas. Dan di sini kita telah sampai pada hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15. Hadis yang ke-25. Ya, kemarin 24, sekarang 25. Ya, tentang ya kemudahan kemudahan di dalam bersedekah, yaitu tentang kemudahan-kemudahan di dalam bersedekah. Barangkali bisa dibantu baca dan terjemahin untuk hadis. الحديث والذكرون وتلك والمؤمنين أما في تاريخ اليوم من الآيات للتربية إن فيه ويكون ويتصدقون ولا أولئك من جعل تتقون إن لهم في كل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحميدة صدقة وتنقل بالمعروف صدقة ونهدي بالكرم صدقة وفيه مؤتي نعمته صدقة قالوا يا رسول الله هل يكفي أن من إخوته ويعطيني فمن مثال من القلوب dari Abu radhiyallahu anhu sesungguhnya itu tidak orang yang tidak dapat melakukan ini. Rasulullah SAW bukankah Allah menjanjikan bagi kalian itu juga? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan juga, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma'ruf nahi munkar merupakan sedekah, dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah dikatakan yang berpahala untuk kami yang menginginkan kebaikan? Dia berkata, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut dicalonkan di jalan Islam? Bukankah baginya dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan Islam, maka baginya yang diberikan Allah.
hadis riwayat Muslim. Ya, khair. Jazakumullah khair. Ya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar, semoga Allah meridhoinya, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nasan ini artinya humul fuqara al muhajirin. Ya, jadi nasan itu ya sahabat-sahabat Nabi dari kaum al muhajirin yang mereka itu fuqara, yang mereka itu miskin. Jadi sesungguhnya para sahabat, ya, nasan dari kalangan muhajirin yang fuqara, ya, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur. Ya, dhahaba, ya, telah pergi, ya, telah pergi. Ya, siapa yang pergi? Ad-dusur. Dusur itu apa itu? Jam'u das, jam'u dasar. Wahwa al-malul kasir. Telah pergi ahlu dusur, orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Bil ujur, dengan pahala yang besar. Al-dusur di sini para sahabat yang harta kekayaannya banyak dengan pahala yang besar. Kemudian sahabat yang nasan tadi, sahabat yang termasuk kalangan fuqara tadi, menambah rincian siapa dan tentang ya bagaimana ahlu dusur, sahabat yang kaya itu. Yusoluna kama nusoli, mereka mengerjakan, mendirikan sholat sebagaimana ya kami mengerjakan sholat. Wayasumuna, dan mereka berpuasa kama sebagaimana kami berpuasa. Wayatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka ya, bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak mampu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban kepada anak nasan tadi, kepada para sahabat tadi. Awalaisa, ya, ini istifhamnya. Bukankah qad ja'alallahu, Allah telah menjadikan lakum, bagi kalian, jalan atau cara-cara atau metode untuk bersedekah. Ini pertanyaan dari Rasulullah. Bukankah sungguh Allah telah memberikan jalan bagi kalian untuk bersedekah. Dan selanjutnya Rasulullah menjelaskan tentang sedekah tersebut. Inna lakum bikuli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya untuk kalian dari setiap tasbih yang kalian kerjakan adalah sedekah. Dan setiap takbir yang kalian ucapkan adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Dan setiap ya tahmid yang kalian ucapkan adalah sedekah, sedekah. Wa kulli tahlilan sedekah. Dan setiap tahlil yang kalian kerjakan sedekah. Wa an amrin bil ma'ruf sedekah. Dan memerintahkan kepada yang ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyin anil munkar adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadukum sedekah. Dan di dalam ya
salah seorang dari kalian itu meletakkan kemaluannya adalah sedekah. Ya, kalau mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna, apakah salah seorang dari kami ya mendatangi syahwatnya wa yakunu lahu fiha ajrun, maka akan mendapatkan pahala? Apakah salah seorang dari kami apabila mendatangi syahwatnya akan mendapatkan pahala? Qala, kemudian Nabi menjawab dari pertanyaan para sahabat tersebut, ara'aitum, ya, apakah kalian tidak memperhatikan, ya, lau seandainya wada'aha fil haram, seandainya syahwat tersebut atau kemaluan tersebut diletakkan pada yang haram, akana alaihi wisrun, apakah akan mendapatkan dosa? Fakadzalika, maka ya yang demikian itu apabila wada'aha, ya apabila meletakkan kemaluannya pada yang halal, kana lahu ajrun, tentu saja akan mendapatkan pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari ya hadis ini kita bisa mengambil faedah. Ya, yang pertama, sikap bijak. Ya, sikap bijak di dalam menanggapi berbagai persoalan dan kondisi-kondisi supaya bisa mendatangkan kabar gembira dan kebahagiaan, juga bisa menenangkan jiwa. Jadi sikap bijak kita ya di dalam menghadapi berbagai macam kondisi dan persoalan, permasalahan, supaya bisa mendatangkan ya kebahagiaan, kabar gembira, dan menenangkan jiwa. Nah, ini dari mana itu? Bisa diambil faedah itu. Ya ini, ada sahabat Nas. Nas itu sahabat yang fukor minal muhajirin. Sahabat yang fakir dari kalangan siapa? Al-muhajirin. Orang-orang yang sahabat-sahabat yang ikut berhijrah. Mereka bertanya tentang bagaimana ya kok para sahabat yang dusur ya, dusur itu sahabat yang melihat harta yang banyak itu juga intinya borong semuanya. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan para sahabat yang fuqara tadi tidak bisa. Mereka sholat sebagaimana sholat mereka. Mereka puasa sebagaimana mereka puasa. Nah ini bingung. Nah kita mau dapat apa kan gitu ya? Protes, ibaratnya bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawabnya dengan jawaban yang luar biasa, ya, menenangkan jiwa. Dalam arti, ya, bersedekah itu tidak harus dengan harta, tetapi menurut kemampuan kalian. Jadi Rasulullah itu sangat tahu kondisi dari umatnya, sangat tahu kondisi dari para
sahabat. Maka hendaknya orang yang memberikan fatwa, orang yang berilmu, orang yang mas'ul, yang ditanya, baik itu di dalam keluarga, orang yang bahasa Jawanya dijak taren, orang yang ya selalu diajak untuk rembukan dalam permasalahan penting. Dia memiliki kedewasaan. Memiliki kedewasaan. Yang kedua, memiliki stabilitas emosi yang baik. Ya, yang tidak lupa memiliki ilmu yang jelas. Kemudian memiliki kebijaksanaan. Dan tidak mudah terpengaruh. Tahu kondisi kapan, oh ada sahabat yang bertanya seperti ini, maka jawabannya seperti ini. Ya, maka jawaban Rasulullah, intinya sedekah itu tidak harus dengan harta. Dijawab dengan pertanyaan, ini loh, kecerdasan Rasulullah dalam menjawab pertanyaan. Dijawab dengan pertanyaan juga. Bukankah Allah telah memberikan jalan bagi kalian untuk bersedekah? Loh, ini uniknya ini. Orang akan perhatian dengan pertanyaan. Mereka ibaratnya para sahabat yang fukor itu bahasa Jawanya apa? Wadul. Apa? Wadul. Ngeten wahai Rasulullah. Niku kan para sederek-sederek sing sugih niku nggih mereka bersedekah dengan harta mereka. Mereka mendahului kami dengan pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Puasa sebagaimana kami puasa. Terus mereka bersedekah ya dengan keutamaan harta mereka. Sedangkan kami nggak bisa, kami orang miskin. Pripun iki wahai Rasulullah? Kayak dijawab pertanyaan. Lah, Allah ku wis ngkei dalan kowe nggo sedekah to. Ning kowe ora nyadari kan gitu ya. Ya kalau kita tuh segini loh, kadang ada kaum muslimin sing ada yang duduk-duduk ngelamun di depan rumah. Kok nasibku kayak gini terus toh kan gitu kadang. Ya, kok saya tuh nggak kaya-kaya toh. Ini tetangga udah bisa beli mobil, sudah bisa beli tanah, bisa beli ini dan itu, saya tidak toh. Jika itu ditanyakan pada orang yang berilmu dan bijak, maka dijawab langsung. Ya seperti jawabannya Rasulullah. Ya, pernah ya ada seseorang yang bertanya kepada orang yang berilmu. Dia wadul tentang keadaannya. Ya, padahal dia itu memiliki banyak keutamaan sebenarnya, tapi dia tidak menyadarinya. Dari amalannya sehari-hari itu luar biasa. Tapi dari Allah memberikan karunia pada anak-anaknya itu luar biasa. Anaknya hafal Al-Quran, pandai dalam ilmu-ilmu syar'i. Ya, maka jawaban orang berilmu ini gimana? Jenengan pun diparingi rezeki sing luwih kathah, kamu sudah diberikan rezeki yang lebih banyak daripada orang lain yang hartanya banyak tersebut. Panjenengan dikai taufik menjalankan sholat yang baik, sholat wajib yang penuh kebaikan, menjalankan menuntut ilmu agama, dikasih kesempatan menuntut ilmu agama, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di rumah, tapi Allah ya mengganti hal tersebut dengan kekurangan ekonomi jenengan. Dan lebih baik mana antara itu dan dunia yang gitu kan. Baru dia sadar. Ya, banyak tau dari kalangan kita ekonominya pas-pasan tapi cukup. Tetapi kadang sering ya namanya orang itu ngeluh itu boleh, tapi kalau berlebihan itu ya nggak boleh. Ya ekonomi dan yang lainnya. Padahal diberikan keutamaan yang luar biasa. Ya, diberi keutamaan malamnya bisa sholat tahajud rutin. Sebelum tidur bisa berzikir. Ya, kemudian bisa bangun sebelum adzan subuh, mengambil air wudhu, banyak istighfar. Kemudian ketika masuk sholat subuh, bisa sholat qobliyah subuh. Kemudian bisa menjalankan sholat subuh berjamaah bagi laki-laki yang di rumah, wanita, tepat waktu. Kemudian setelah itu bisa zikir pagi, zikir petang, bahkan sampai baca Al-Quran sama matahari terbit. Itu kan keutamanya luar biasa. Dan itu rutin. Tetapi kadang jiwa tidak merasa bersyukur.
kok ekonominya masih kayak gitu-gitu aja. Padahal tidak punya hutang. Padahal makan setiap hari 3 kali. Ya, ini kadang dilupakan. Maka orang yang berilmu ketika mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti ini memberikan kabar gembira. Ya, walaupun diterima dalam hati, pertamanya apa? Gak ada goncangan. Saya tanya kok masih dijawab seperti itu kan gitu ya. Ya, maka kita harus tahu kondisi. Ya, orang yang biasanya wadul itu kepengen dapat jawaban yang bagus. Ya, pengen dapat sesuatu. Maka hendaknya bagi orang yang berfatwa itu memberikan nasihat yang menurut kondisi beliau yang bertanya. Mungkin capek badannya, sedang emosinya, ya tidak stabil. Maka tugas orang yang memberikan nasihat itu memberikan nasihat secukupnya dan banyak mendengarkan ya apa yang disampaikan dari orang yang bertanya tersebut. Itu faedah yang pertama. Kemudian ya faedah yang kedua, ya dari hadis ini bisa terlihat keutamaan orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar. Iya, orang berkaya yang bersyukur itu gimana? Dia memiliki kekayaan, tapi itu bukan tujuan hidupnya. Itu dianggap sebagai sarana dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk mengerjakan amal soleh. Bukankah amal soleh itu membutuhkan modal? Ya, bagi orang-orang tertentu membutuhkan modal nggak? Misalkan jenengan jauh dari majelis ilmu. Untuk mendatangi majelis ilmu harus menempuh perjalanan 50 kilometer. Itu butuh modal nggak? Butuh bensin. Ya, kalau haus beli minum, makan, juga modal. Ya, kadang ya harus membeli gitar, itu butuh modal. Kadang orang kan butuhkan modal dalam menjalankan ketakwaan. Haji, umroh itu butuh modal nggak? Butuh. Modalnya nggak sedikit. Umroh misalkan bayarnya 35 juta. Uang sakunya 5 juta, 40 juta. Satu orang modalnya 40 juta. Dua orang sepasang suami istri 80 juta. Misal itu ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita sebagai orang kaya itu disyukuri. Syukurnya dengan apa? Apa yang kita miliki ini kita gunakan untuk amal soleh. Dan jangan pelit untuk amal soleh. Ya. Terkadang kita melihat kaum muslimin itu saya mengira ya, untuk amal-amal soleh yang mendatangkan pahala jariah, seperti memberi nafkah kepada keluarga, membantu sanak kerabat, ya mungkin di lingkungannya orang-orang miskin banyak, ataupun ya membantu sarana-sarana umum, yang itu bisa mendatangkan amal jariah. Perkara yang bermanfaat seperti ini itu kadang mana-mana, mana pelit, ya. Atau mentraktir penuntut ilmu, makan, memberikan minum, orang yang soleh, itu kan pahala besar jariah. Tetapi untuk hal-hal yang dibuang dalam perkara mubah, yang terkadang berlebihan, yang kurang manfaat itu enggak eman-eman. Jadi perkara yang berlebihan, walaupun itu mubah, tetapi manfaatnya kurang. Tapi harganya mahal. Kan ada bab larangan kita membeli sesuatu atau membelanja sesuatu yang sangat mahal tapi manfaatnya kurang. Dalam Islam itu harus melihat fungsinya ketika membeli sesuatu itu. Hanya untuk gagah-gagah, hanya untuk image. Kita beli barang seharga 1 juta, manfaatnya ada 10. Sedangkan ada orang beli barang
yang sama, tapi harganya 20 juta, manfaatnya cuma satu. Ya tentu saja pilih yang 1 juta. Lebih murah, tapi sangat efektif. Maka Islam menganjurkan hal seperti ini. Orang yang kaya bersyukur itu sangat tahu, saya cari uang dengan metode apa, cara yang halal atau haram. Dan membelanjakannya untuk apa? Dan membelanjakannya untuk apa? Ini dia bersyukur, karena dia orang kaya yang bersyukur tadi, ketika dia hidup itu dilandasi dengan ilmu. Juga sebaliknya, orang yang miskin yang bersabar, dia tahu rezeki itu sudah ditulis Allah, ditakdirkan Allah. Sudah tidak mungkin salah alamat. Dia menerimanya dengan lapang dada. Dia bersabar, karena sabar ini akan mendatangkan pahala. Jadi intinya, ketika kita dilanda kemiskinan, dilanda musibah, yang mendatangkan pahala itu bukan musibahnya itu. Setiap orang itu banyak dilanda seperti itu, tapi nggak berpahala. Karena apa? Gara-gara sikap dia. Dia miskin, dia dapat musibah itu terlalu keluh kesah, gerutu, sehingga sabarnya hilang. Nah, kalau sabarnya hilang berarti otomatis apa? Tidak dapat pahala, malah dapat Maka ketika kita mendapatkan kekurangan, rasa takut, banyak masalah, musibah, boleh kita ngomong. Boleh kita mengomongkan atau mengucapkan masalah kita pada siapa yang pertama? Pencipta kita. Tergantung 100% pada pencipta kita. Atau orang yang mampu memberikan solusi ketika kita ikhtiar. Seperti minta nasihat pada orang berilmu. Saya seperti ini, bijaknya saya harus bersikap seperti apa. Boleh seperti itu. Tapi tidak semua orang diajak bicara dan keluh kesah. Ya, sikap-sikap seperti ini, ya, yang kadang kaum muslim itu kekanak-kanakan. Setiap ada masalah, semua orang diceritakan di lingkungan kerjanya, tetangganya, semuanya. Seakan-akan masalah itu dia yang paling berat, dia yang paling miskin. Padahal ada orang yang lebih berat urusannya dari kita. Maka orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar tadi, keutamaan pahalanya sangat besar. Kemudian faedah yang keberapa tadi? Ketiga ya. Faedah yang ketiga. Semangat para sahabat di dalam berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Ya. Jadi para sahabat itu tidak terluputkan jika dikasih kesempatan untuk melakukan kebaikan itu nggak pikir panjang. Saya dikasih kebaikan, dia tahu di depan matanya ada kebaikan. Nggak pikir panjang, nggak menunda-nundanya. Belum tentu setelah menundanya itu akan dapat kesempatan. Mereka tahu seperti itu. Maka ya seperti orang mengerjakan kebaikan. Contoh kebaikan yang di dalam rumah tangga apa? Mendidik anak istri yang pertama bagi suami. Yang kedua kebaikannya apa? Tersenyum kepada anak istri juga hal apa? Sedekah enggak itu? Berkata lemah lembut, tersenyum, ya, meluangkan waktu untuk bercanda dengan keluarga. Ini apa? Termasuk kesempatan kebaikan. Mengunjungi orang tua, mendengarkan orang tua bicara, meskipun kadang membosankan. Ya kita itu kadang kalau bertemu orang tua kan tentu saja senang. Saking senangnya melihat anaknya, itu banyak bicara. Cerita A, B, C. Itu suatu hal yang perlu kita perhatikan. Mendengarkannya adalah mendapatkan pahala. Meskipun ketika ada arah-arah pembicaraan yang mengandung dosa, kita arahkan ke hal-hal yang positif. Dan sabar gitu ya, seperti itu. Maka hal-hal seperti ini adalah
keba kebaikan. Yang kadang yang ngapunten, ya hal-hal kecil itu dilupakan. Contoh hal-hal yang dilupakan dalam kegiatan apa? Salam ketika bertemu dengan saudaranya. Salam. Nggak harus salaman, tapi salam. Assalamualaikum. Lebih baik salaman, muka tersenyum. Kadang orang yang, ya banyak kaum muslim itu teko bertemu temannya itu cuma unyuk 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 gitu ya. Tahu nggak? Unyuk 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 gitu. Bikin kita suka punya kumpul kepiye gitu. Kata nggak? Ya assalamualaikum, salam. Ya sudah, ngomong seperlunya. Nanti kalau berpisah lagi ya salam, bertemu lagi salam. Itu akan menenangkan si jiwa. Ya. Terus kalau saudaranya ada program positif, itu kalau kita nggak mampu dukung dengan harta ataupun dengan apa yang kita punya, berupa ilmu dan yang lainnya kita dukung dengan doa. Kita nggak minimal nggak menggai, ya nggak menggai, tahu nggak menggai bahasa Jawa itu apa namanya? Bahasa Indonesia, menggai, memutus ya, ya seperti itu. Kita dukung, walaupun beda dengan pendapat kita. Selama itu positif, selama tidak mengundang apa, melanggar syariat, maka ngapain? Tidak semua harus sama dengan pendapat kita. Maka sikap dewasa itu pada hal seperti ini. Kemudian faedah yang keempat, yaitu segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, terutama berupa kaul. Kaul, kaul itu apa? Perkataan dari lisan kita adalah apa? Sedekah. Adalah sedekah. Jadi seluruh perkataan yang baik, terutama zikir. Seluruh zikir itu adalah apa? Sedekah. Rasulullah mencontohkan di sini apa? Apa itu? Tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih adalah qaulul insan subhanallah. Dan tasbih itu kan ada subhanallah bihamdi, subhanallah aladzim. Ya apa? Itu dalam hadis perkataan yang ringan tetapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi subhanallah aladzim. Apa? Perkataan yang ringan tetapi berat di timbangan. Kemudian seluruh tahmid adalah apa? Sedekah. Alhamdulillah. Nah, perkataan apa? Alhamdulillah. Mau memakai pakaian apa? Alhamdulillah atau bismillah? Belum mau pakai kan memulai tak harus pakai bismillah kebalik. Kalau mau pakai itu berikan berkata apa? Alhamdulillah. Kalau melepas kalau bismillah itu melepaskan mau kita memperlihatkan aurat. Nah, zikir membacakan asma Allah bismillah tadi sebagai penghalang supaya setan tidak bisa melihat aurat kita. Alhamdulillah. Ketika mendengar kabar gembira gimana? Gimana? Melihat kabar gembira teman kita, bahkan diri kita ya. Alhamdulillahilladzi, alhamdulillahilladzi, gimana? Ketika melihat sesuatu yang menyenangkan gimana? Dinikmati, tatimu sholiha. Kalau melihat sesuatu yang kita tidak senangi, alhamdulillah ala kulli hal. Loh, itu ya. Itu itu sedekah nggak itu? Sedekah. Berarti jenengan
Berapa kali 5 dalam sehari tasbih dan tahmid tadi? Minimal, minimal 33 kali kali 5. Tambah mau tidur 33 kali. Tambah zikir pagi 100 kali, zikir petang 100 kali. Itu minimal itulah. Ya itu terhitung dewi. Kemudian alhamdulillah ya kali 33 kali kali 5 tambah mau tidur sekali. Terus Allahu Akbar 33 kali takbiratul juga sedekah. 33 kali kali 5 tambah 334 mau tidur. 34 kalau mau tidur itu tambah 1. Ya. Ya, jadi kalau mau tidur itu beda 333 semua. Tapi takbirnya 36, zikirnya Fatimah yang diajarin Nabi supaya badannya kuat. Ya. Ya. Kemudian juga amal-amal soleh yang mendekatkan diri pada Allah yang lain, seperti zikir yang tidak hanya ini aja zikir itu, istighfar. Istighfar paling tidak 100 kali sehari, minimal ini. Dan setiap saat ketika ingat. Terus zikir yang lain gimana? La ilaha illallah, tahlil juga. Wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dinilai sedekah jika dalam zikir yang maktubat, yang khas, yang khusus setelah sholat, ya jenengan bisa diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Kapan itu? Ketika berzikir setelah sholat, menyempurnakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, totalnya 99 kali, ditambah la ilaha tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir sekali, tepat genap jadi 99, maka dosa-dosa kita akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Butuh waktu 3 menit saja. Kadang orang habis salam istighfar 3 kali pulang. Ya, nggak tahu. Dan kalau ada perkara darurat kan beda, ya kan? Beda. Tapi nggak ada perkara darurat maniman. Apa? Maniman. Segera ya. Maniman. Kemudian perkara-perkara yang lain yang mendatangkan sodako yang dapat mendekatkan daripada Allah adalah di sini ya ya amrul bil ma'ruf, memerintahkan kepada kema'rufan, yaitu idza amara syakhson ayyaf'ala ta'atan fahada sedekah. Apabila seseorang itu mengajak atau memerintahkan seseorang, ya, apabila ya ada orang yang memerintahkan kepada orang yang lain, yang sahsan kepada orang lain, untuk mengerjakan apa? Ketaatan. Jadi dia mengajak, apabila dia mengajak kepada seseorang untuk mengerjakan apa? Ketaatan, maka dinamakan sedekah. Dalil yang lain apa? Man dalla ala khairin falahu mislu ajrihi fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan atas kebaikan, maka baginya pahala orang yang telah mengerjakan. Menunjukkan itu bisa ngajak aja. Bisa menitipkan pesan ke orang lain, bisa memfasilitasi. Jadi ada beberapa perkara dalam mengajak itu ya. Kalau kita pas nggak bisa ikut kan harus memfasilitasi kan. Itu namanya menunjukkan kepada kebaikan. Fasilitas-fasilitas yang dapat menimbulkan amal soleh itu seperti kita melakukan pahala seperti orang yang telah mengerjakannya. Contoh fasilitas ini fasilitas bukan ini. Nyuting, masjid, tanah. Ini semuanya dan pahalanya sama seperti orang yang selama di sini nuntut ilmu di sini. Tapi mereka kan mengeluarkan modal yang besar juga. Tanah ini kan bukan perkara kecil kan. Harganya berapa? Bangun masjid ini berapa ratus juta. Beli untuk alat ngerekam dan yang lain semuanya butuh modal. Maka tadi saya ngomong,
Ojo pelit nek kita mampu, orang yang mampu, dan untuk fasilitas-fasilitas amal soleh itu jangan wong itu nanti kembalinya ke siapa? Ke kita. Misalkan ya, kita berangkat pengajian. Ya. Ada orang yang rebutan jajak nih. Padahal sama-sama orang mampu lah misalkan. Sing traktir aku wae, sing tuku bensin aku wae. Gitu. Ada nggak? Pernah lihat video orang Arab itu yang apa rebutan traktir? Ya, itu teorinya mudah, nge-share videonya mudah, tapi prakteknya berat. Kita sudah mencukupi diri sendiri. Yang pertama kan mencukupi diri sendiri. Kedua keluarga, ketiga sanak kerabat, terus kita masih mampu. Nah, Rasulullah iman itu ya, pada tempatnya. Oh, nek dijak maksiat, ngetoki duit ke maksiat, ojo mane, tapi untuk mengajak kebaikan, los. Ini 1001 dan sulit diamal. Nah, tapi ayo kita sekarang mulai pada diri kita. Itu kembali kepada kita. Kita dibalas di dunia, dibalas di akhirat juga dibalas. Tenang, Allah Maha Kaya. Kemudian nahyu anil mungkar, yaitu melarang dari kemungkaran itu juga sedekah. Apa? Sedekah. Sedekah. Ya, apabila saudara kita lihat, ya, kita tahu di depan mata melakukan kemungkaran maksiat, kesyirikan, meninggalkan sholat, hal-hal maksiat yang lain yang mengandung dosa besar, maka Rasulullah memberikan tips di dalam sebuah hadis tentang tata cara mengingkari kemungkaran. Gimana hadisnya? Man ra'a mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika aful iman. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran ya di antara kalian, maka ngapain? Rubahlah dengan tangan kalian. Apabila tidak mampu dengan lisan kalian, apabila tidak mampu maka dengan hati kalian. Yang demikian itu merubah kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. Maka tunggu dulu kalau mau melarang kemungkaran itu ada step by stepnya, ya. Yang pertama dengan tangan. Tangan itu ya cuma ada dua. Yang pertama haknya penguasa, penguasa pemerintahan yang sah, ya, waliul amr, ya, merubah kemungkaran dengan tangan. Haknya pemerintah mutlak dan juga orang tua. Orang tua itu kalau anaknya sudah berumur 10 tahun nggak mau sholat, dia apain? Dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti. 10 tahun kok belum mau sholat anaknya. Lek, itu kan berarti merubah kemungkaran dengan tapi jenengan nek jadi guru ngaploki nutuki anake wong itu bisa terkena sanksi. Beda gitu ya. Maka bahaya juga. Kita amal ma'ruf kepada tetangga. Boleh nggak dipukuli tetangga? Anaknya. Nggak boleh. Bukan hak kita. Itu haknya orang tua. Ketika ada para pemuda yang melakukan maksiat di suatu tempat sehingga menimbulkan gangguan, bolehkah kita mensweeping ormas atau forum-forum dari kita? Nggak boleh. Yang berhak siapa? Yang berhak pemerintah yang sah. Dengan tangan itu bukan hak kita. Kemudian apabila tidak mampu dengan lisan. Nah, ini baru. Lisan itu adalah orang yang memiliki ya kemampuan dan memiliki sesuatu pengaruh untuk merubah kemungkaran tersebut. Anak kepada orang tuanya, adik kepada kakaknya, ya. Pemimpin dalam satu lembaga kepada anak buahnya, karyawannya, teman yang
memiliki kapasitas ilmu untuk menasihati. Tidak semua lisan itu bisa kita ngomongkan. Pada keadaan-keadaan tertentu malah jadi madhara. Ya. Kita ya darul mafasid muqaddam ala jalbi masoleh. Mencegah kemungkaran itu, kerusakan itu lebih diutamakan daripada ya mengambil sesuatu yang bermanfaat, yang masoleh. Maka kita juga tidak sembrono ya dalam suatu hal. Ini juga banyak ya di antara kita itu semangat, ya semangat saking tahu ilmu tapi tidak tahu hikmah. Misalkan contoh anak-anak di kampung sholat di masjid. Orang kampung, orang tuanya anak-anak rata-rata tahu agama tidak? Tidak, ya rata-rata tidak tahu. Nah, anak yang mau ke masjid itu nilai plus nggak? Nilai plus. Nah, sedangkan kita semangat. Orang tuanya di rumah, anak-anak tersebut belum memberikan nasihat, adab-adab ke masjid. Dan anaknya masih umur di bawah 7 tahun, ada di bawah 10 tahun. Maka apakah kita langsung melarangnya? Apakah langsung kita marahi ketika ramai di masjid? Enggak. Ya kita kumpulkan dinasihati aja, diomongi. Ramai biarkan dulu, terus diomongi, dinasihati terus. Ya, dengan tentu saja tidak membuat anak bosan, tidak membuat anak takut ketika mau ke masjid. Pemuda zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang mau pergi ke masjid itu hal sesuatu yang besar. Nanti generasi kita itu, kalau kecilnya dilarang ke masjid, nanti besarnya nggak mau ke masjid. Karena kecuali orang tuanya itu tahu ilmu agama semua. Anaknya yang ramai di masjid, ya orang tuanya diingatkan. Itu nggak masalah. Tapi di masyarakat umum ya biarkan dulu. Jangan kita jadi ya menakut-nakuti anak untuk tidak ke masjid. Ini kadang perlu kita perhatikan ya lisan kita ketika menasihati anak. Melihat umurnya, secara psikologis kita lihat umurnya. Anak yang belum harus mendapatkan nasihat dengan porsi tertentu, kita berikan nasihat tersebut. Dia nggak paham, malah takut lari. Maka lisan ini pengaruhnya besar untuk kita. Kemudian dengan hati, paling tidak kita mengingkari dengan hati muka yang tidak senang, terus kita pergi ketika ada kemungkaran. Maka hal ini adalah suatu kebaikan, suatu kebaikan. Kemudian dari hadis ini termasuk ya sedekah, yaitu meletakkan kemaluan pada tempatnya. Apa? Meletakkan kemaluan pada tempatnya. Jadi di situ para sahabat bertanya, apakah ya Rasulullah, jika salah seorang dari kami itu mendatangi syahwatnya akan mendapatkan pahala? Jawaban dari Rasulullah, pertanyaan lagi. Ya, ara'aitum, ya, lau wadu'aha, ya, ara'aitum lau wadu'aha bil haram. Ya, bagaimana pendapat kalian ya apabila seseorang meletakkan kemaluannya, syahwatnya pada jalan yang haram? Loh, ini Rasulullah menjawab tapi dengan pertanyaan, bagaimana pendapat kalian? Ya, maka jadi seseorang itu ketika ngomong kan dengan akhlak seperti ini, ditanya, oh, piye to pendapat mengenai di tempat sing haram? Tentu saja berdosa. Dan sebaliknya, ya, apabila dengan demikian, apabila diletakkan pada yang halal, tentu akan mendapatkan pahala. Ini Rasulullah itu membuat kaidah, namanya ya ada kias, kias dari sebaliknya.
kias atas. Kias kan biasanya menyamakan sesuatu yang sama, tapi ini sebaliknya. Ini ada kias atas namanya. Kias yang bermakna sebaliknya. Neng haram apa? Kalau ada yang pada yang haram saja, itu akan menjadi dosa. Maka sebaliknya pada yang halal, maka akan apa? Mendapatkan pahala. Jadi namanya apa? Kias sebaliknya. Seperti dalam kitab usul fikihnya Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin ya usul min ilmi usul halaman 94. Kias akas namanya. Ya, di dalam kitab usul fikih Syekh Utsaimin, usul min ilmi usul. Jadi meletakkan kemaluan pada tempatnya, pada istrinya maksudnya. Nah, zaman dulu pada budaknya, itu akan mendatangkan pahala. Jika diniatkan untuk ibadah. Ini kembali ke niatnya berarti. Segala sesuatu yang mubah, jika niat kita untuk memperoleh pahala, untuk mencari ridho Allah, untuk ibadah, maka akan bernilai ibadah. Jadi apa kaidahnya? Sesuatu yang mubah, jika dikerjakan dengan niat apa? Ibadah, maka akan bernilai ibadah. Bahkan bersetubuh, ya, berhubungan suami istri, itu pun akan bernilai ibadah. Monggo calon-calon manten anyar, ya diniatkan dengan nilai ibadah. Dan mantan-mantan lawas juga sama, ketika berhubungan suami istri itu diniatkan menafkahi batin, menafkahi diri sendiri dan istrinya. Maka ini di dalam Islam itu indah. Bekerja juga ibadah yang besar loh. Itu perkara mudah nggak bekerja? Bekerja itu perkara yang mubah. Diniatkan ibadah, jenengan ya berjalan menuju ya keluar rumah, membuka pintu itu diniatkan untuk ibadah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian setelah kita berdoa dengan doa itu tawakal kepada Allah, doanya selanjutnya apa? Dalam satu kisah Nabi keluar dari rumahnya Ummu Salamah, kemudian melihat langit. Kemudian berdoa dengan tambahan doa apa? Allahumma ini a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. An adila au udholla. Ya, dari kesesatan diriku au udholla dan disesatkan oleh orang lain. Au azila au uzala. Dari ketergelinciranku dan digelincirkan oleh orang lain. Au adlima au ud lama. Atau mendolimi diriku sendiri atau didolimi oleh orang lain. Au aja'ala au yuja'ala alaiha. Atau dari kebodohanku, kejahilanku, dan dibodohi oleh orang lain. Ini sedekah. Ya, kita bekerja itu niatkan ibadah jadi dan ini ibadah yang besar. Kenapa? Menafkahi diri sendiri. Pertama menafkahi diri sendiri dulu, ya toh? Ya, kalau dibantu Mas susah diajak keluar dulu nggak apa? Diajak keluar. Ya, ya, ya. Kemudian menafkahi diri sendiri adalah wajib. Jadi ibadah itu intinya pada diri sendiri dulu. Contoh dalam doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Itu mendoakan orang tua atau diri sendiri dulu. Minta ampun pada diri ampun untuk diri sendiri atau orang tua dulu. Diri sendiri dulu baru orang tua. Jadi menafkahi kita bekerja itu menafkahi diri sendiri dulu supaya menjaga kehormatan. Yang kedua baru keluar. Ya.
Dan contoh mau tidur itu perkara mubah nggak? Makan itu perkara mubah nggak? Kita niatkan ibadah, maka akan menjadi ibadah. Seperti berhubungan suami istri tadi, itu perkara mubah. Tetapi jika diletakkan pada yang halal, diniatkan ibadah akan menilai ibadah. Ya, maka fungsinya apa? Meletakkan sesuatu pada yang halal itu. Satu, menenangkan jiwa. Laki-laki itu kebutuhan itunya sampai umur tua pun masih gitu. Jika tidak terpenuhi maka emosinya nggak stabil. Ketika laki-laki emosinya nggak stabil gimana? Maka terjadi hal-hal negatif. Apa hal-hal negatif? Ya, terus maka sikap bijak seorang istri itu ya, ketika masih mampu untuk memberikan pelayanan pada suami, sebaiknya jangan pernah alasan menunda. Karena itu adalah amal soleh. Dan yang kedua, menjauhkan dari perbuatan zina. Wadul basor, bisa menundukkan pandangan. Kemudian dapat menghasilkan keturunan soleh dan soleha. Yang terakhir, yaitu semua hal tadi tentang keutamaan zikir. Keutamaan zikir. Ya, kemarin keutamaan zikir, ya, oh, bukan di sini ya. Saya membahasnya di pengajian lain. Ya. Keutamaan zikir itu salah satunya apa? Alladzina amanu watat ma'inu qulubahum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tasma'inul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Satu hatinya menjadi bebas dari kasak kusuk, gelisah, kecewa. Jadi ketika ada kecewa melanda, hati menjadi sedih karena suatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sesuatu yang mengecewakan kita, membuat kita resah, takut, gelisah, maka segera mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir. Kita sedang berzikir gak ini? Iya, zikir yang sangat besar. Majelis ilmu itu zikrullah, zikir yang sangat besar dan keutamaannya luar biasa. Maka nek pusing, nek mumet, nek ora bahagia, sedih, lagi ekonominya kurang, lagi banyak masalah, datangilah majelis zikir. Kemudian rutinkan zikir-zikir untuk diri sendiri itu dulu. Zikir-zikir yang disunahkan Nabi, perbanyak istighfar, perbanyak tasbih tahmid tadi dalam berbagai kesempatan. Sholat sunnah atau sholat itu zikir yang besar enggak? Wasta'inu bisobri wa sholat itu akan menenangkan jiwa kita. Ya, kalau seseorang bisa merasakan kenikmatan zikir, ya, dia ketika berzikir, ketika berkholwat dengan Allah, berduaan dengan Allah, menghadap Allah sendirian, tidak ada orang lain, dia akan tenang. Masalah jadi kadang-kadang lupa semua. Ketika mendatangi pengajian atau isi pengajian, ya itu akan menenangkan jiwa. Maka ayo kita ya mendawamkan, merutinkan zikir supaya hati kita menjadi tenang. Hati yang tenang akan menimbulkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan taufik untuk apa? Beramal soleh. Jadi apa? Zikir itu menghilangkan ham, kesedihan, ketakutan tentang perkara yang akan datang, ketakutan atau kekhawatiran dari peristiwa masa lalu, kesedihan, ya, ya, dan dari perkara-perkara yang tidak kita senangi. Kemudian salah satu keutamaan zikir yaitu ya menguatkan hati dan badan, menguatkan hati dan
badan. Ya, sudah ada nih ya. Ya, kita lanjutkan sebentar. Ini ya, menguatkan hati badan. Banyaklah berzikir. Hati kita akan menjadi kuat dalam menghadapi dunia yang fana ini. Badan kita juga akan kuat. Ya, banyaklah berzikir. Banyak orang yang fisiknya biasa bahkan sedang lemah. Banyak berzikir, dia berjalan ke masjid kuat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tetapi itu ada dua kekuatan. Kekuatan badan itu sumbernya dari kekuatan hati dulu. Hatinya kuat, mampu melaksanakan, dia memiliki azam, tekad yang kuat, sehingga Allah memberikan kekuatan badan untuknya. Kalau kita malas-malasan, walaupun badannya sehat, kuat, ngangkat 2 kintal kuat, tapi hatinya nggak kuat, mau datangi majelis ilmu ya males. Mau sholat 5 waktu ke masjid, males. Ini bersumber dari hati. Karena orang sering lalai dari dzikrullah. Sering lalai dari dzikrullah. Yang terakhir, yaitu manfaat dari dzikrullah adalah akan mewariskan kita untuk senantiasa inabah kembali kepada Allah untuk melakukan taubat. Nah ini perkara yang penting ini. Mewariskan kita akan menimbulkan kita untuk segera bertobat ketika melakukan dosa. Ketika ada perkara-perkara yang kita itu lalai, ya kita khilaf, itu Allah akan mengingatkan kita. Kalau kita mengingat Allah, ya kalau kita mengingat Allah, fadkuruni adkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat Iya. Ketika di saat-saat kita lapang, kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat di saat-saat kita lapang, ya, kita melakukan ibadah, maka saat-saat sempit Allah akan menolong kita untuk beribadah, untuk mendekatkan diri padanya. Maka, ya, kita hendaknya senantiasa mengingat Allah supaya kita ketika sedang salah, itu diingatkan Allah dan langsung kembali padanya. Kita manusia yang tidak bebas dari kesalahan. Nah, maka fungsi dari zikir itu adalah sebagai benteng dan sebab kita kembali kepada Allah untuk mendekatkan diri pada sebab-sebab taufik untuk kita melakukan taubat. Ini adalah zikrullah. Maka setiap waktu dan kesempatan kita berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dan memberikan berkahnya untuk kita semua. Ya, kita akhiri kajian pada siang hari ini. Ya, semoga kita bisa merutinkan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan taufik untuk beribadah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.